Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zela Putri Rama dengan NIM 21044111620 dari kelas 1N Program Studi Teknik Informatika, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal ujian akhir semester. Pertanyaan pertama, Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama bangsa Indonesia pada masa kolonialisme. Jelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Jawaban saya, kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut secara hukum mengartikan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dalam sejarah timba dan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Fungsi Pancasila terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dianggap sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai acuan, baik menatap kehidupan pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat dan alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dapat mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi diibaratkan sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, hingga keagamaan. Pertanyaan kedua, menurut Noto Nagoro, Pancasila memiliki susunan yang bersifat hierarki dan berbentuk piramidal. Jelaskan mengenai hal tersebut. Jawaban saya adalah, secara singkat uraian Noto Nagoro dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarkis piramidal Pancasila ialah kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan penghususan dari sila di mukanya. Pertanyaan ketiga, jelaskan pendapat Anda mengenai perkaitan antar sila dalam Pancasila. Jawaban saya adalah, sila-sila yang tercantum dalam tubuh Pancasila secara keseluruhan memiliki keterkaitan satu sama lain. Adapun jika digambar berdasarkan hubungan antar sila maka akan membentuk segitiga piramidal dengan ketuhanan yang Maha Esa atau sila ke-1 sebagai pusatnya. Artinya, sila kedua dan seterusnya merupakan bentuk implementasi yang terlahir dari konsep ketuhanan. Dan begitu juga sila kedua, 3, 4, dan 5 yang mempengaruhi bentuk implementasi dari sila lainnya. Pertanyaan keempat, menurut Anda, apa yang membuat Pancasila dapat diterima di tengah banyaknya keragaman atau perbedaan yang ada di Indonesia? Jawaban saya adalah, keberagaman merupakan sebuah identitas bangsa yang harus dimiliki oleh setiap orang maupun organisasi. Adanya isu perpecahan atau konflik yang berhubungan dengan keberagaman merupakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan yang terdapat di sekitar kita. Hal ini diperlukan dorongan dan dukungan dari sesama individu tersebut untuk merangkul keberagaman. Merangkul keberagaman merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah hidup bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pertanyaan kelima, jelaskan makna masing-masing sila dalam Pancasila. Jawaban saya adalah, berikut makna masing-masing sila dalam Pancasila.
Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki lambang bintang tunggal berwarna kuning. Dikutip dari laman Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sila yang pertama ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing individu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol kedua ini diwakili lambang berupa rantai. Jumlah rantai ini mencapai 17 dan tidak terputus. Rantai yang tidak terputus ini memiliki makna generasi penerus yang turun-temurun dan saling berkaitan serta membutuhkan satu sama lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Simbol dari sila ketiga ini adalah pohon beringin yang menandai tempat berteduh atau berlindung. Artinya, seluruh rakyat Indonesia bisa berlindung dan berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat adalah kepala banteng yang dikutip dari BPIP Republik Indonesia menandakan tenaga rakyat. Selain itu, kepala banteng juga mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Dalam hal ini, sila keempat menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk bahu-membahu dan berdiskusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol terakhir ini yaitu sila kelima Pancasila dalam padi dan kapas yang bermakna kemakmuran dan kesejahteraan. Melalui simbol ini, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memakmurkan rakyatnya sebagai landasan. Pertanyaan ke-6. Sebutkan dan jelaskan 2 contoh pengalaman setiap sila dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban saya adalah berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu membina kerukunan antar umat beragama, tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Yang kedua, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Kedua, berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain, tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain, saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Kedua, menolong sesama teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, yaitu pertama, mengembangkan sikap cinta tanah air, misalnya membeli produk dalam negeri. Selain itu juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan orang lain tanpa pamrih, seperti menolong orang lain yang terkena musibah tanpa mengharapkan imbalan. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain, belum tentu pendapat yang kita paksakan baik bagi orang lain. Kedua, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Bagi yang dipilih harus dapat amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih. Pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pertama, berlaku adil terhadap teman, misalnya tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Kedua, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih, memilih orang yang akan diberi bantuan berdasarkan perasaan pribadi dapat melukai orang lain. Pertanyaan ke-7, jelaskan pendapat Anda mengenai pentingnya merawat nilai-nilai persatuan di Indonesia. Jawaban saya, karena sebagai bangsa Indonesia tidak terpecah belah dengan persatuan dan kesatuan, dan kita harus mempersatukan perbedaan yang ada di sekitar dengan balutan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan persatuan dan kesatuan juga akan menciptakan rasa nyaman, tentram, dan kerukunan.
Pertanyaan ke-8, menurut pandangan Anda apa kaitan antara pembangunan di suatu negara dengan ideologi yang dianut negaranya? Menurut pandangan saya, dalam kaitan kepentingan nasional itulah bangsa Indonesia tentu saja harus senantiasa mengembangkan dan memiliki kesadaran ruang dan kesadaran geografis sebagai negara kepulauan. Pertanyaan ke-9, jelaskan pandangan Anda mengenai kiat-kiat yang perlu dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa. Menurut pandangan saya adalah pertama, mengamalkan sila-sila Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 2, memasukkan Pancasila dalam bidang pendidikan. Ketiga, menjadikan Pancasila sebagai bagian integral dalam budaya bangsa. Itulah tadi jawaban saya dari soal ujian akhir semester. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.